Halo sahabatku semuanya, apa kabarnya nih para pecinta prediksi sepak bola ya? Oke, saya ucapkan selamat kepada tim nasional Spanyol yang sudah berhasil menjuarai ajang Euro 2024 kali ini ya. Selamat kepada para supporter Spanyol, tim Matador ya. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Yang mana tim nasional Spanyol ini banyak sekali huni ataupun banyak memainkan pemain-pemain daripada Barcelona ya, dan Real Madrid tentunya ya, lebih banyak Barcelonanya karena pemain Real Madrid itu lebih banyak yang ada di bangku cadangan tentu saja ya. Nah, mungkin di tim-tim lainnya yang melengkapi tim nasional ini ada dari Manchester City juga ada, dari Chelsea juga ada, Cucurella, ada Rodri, itu dari Atletico Bilbao ada ya, terus Oyarzabal dari Atletico Deportivo kalau nggak salah ya, Oyarzabal itu lupa saya. Dan itu menjadikan mereka juara ya tanpa terkalahkan, dan juga full dengan kemenangan penuh dari awal sampai akhir, sampai dari awal pertandingan ketika mengalahkan Kroasia dengan sangat meyakinkan 3-0, dan terakhir dengan mengalahkan tim nasional Inggris yang dijadikan ataupun difavoritkan menjadi juara ya, karena timnas Inggris bertabur bintang ya. Mungkin kalau memprediksi kemarin itu agak sedikit yang terakhir ya, saya agak sedikit melenceng ya soal prediksinya Spanyol memenangkan. Itu saya ada keyakinan Spanyol memenangkan, cuman kan dalam memprediksi seperti saya bilang di konten-konten sebelumnya juga, saya sering bilang kepada teman-teman, kalau prediksinya pengen akurat harus lebih dekat, tapi jangan terlalu dekat juga ya, karena kalau terlalu dekat ya teman-teman kan nungguin terlalu lama nantinya. Jadi saya kadang-kadang 2 hari ataupun 3 hari sebelum pertandingan itu saya jarang mengeluarkan prediksi ya, karena kan pengen tepat, pengen akurat gitu kan, pengen tepat. Tapi kalau terlalu dekat juga nanti yang nonton kan gak keburu gitu kan, gak keburu. Kadang-kadang saya 2 hari ataupun 3 hari kan saya belum mengupload pertandingan, jadi saya rata-rata 12 jam ke atas sebelum pertandingan itu baru mengupload. Karena kalau saya mengupload terlalu cepat, misalnya 2 hari ataupun 3 hari, itu belum ada gambaran apapun biasanya, apalagi 4 hari 5 hari itu belum ada gambaran apapun ya, jadi belum terlihat apapun ya, baru kurang lebih mendekati 1 hari sebelum kick off itu sudah ada gambaran tim mana yang menang, tetapi belum jelas. Itu harus, si gambaran itu harus saya simpulkan juga ya, jadi cuman gambaran-gambaran sedikit agak lebih jauh ya, seperti kalau saya ibaratkan seperti ini ya dalam memprediksi. Saya mau pergi ke Monas ya, saya pergi ke Monas, di jarak 10 km itu Monas itu mungkin belum terlihat ya ujungnya juga, yang mendekati ke 7 kilo, 5 kilo mungkin sudah mulai kelihatan ya si menara emasnya itu ya, sudah mulai kelihatan. Lebih dekat sudah jelas, sudah nampak jelas. Seperti itulah kurang lebih dalam memprediksi. Jadi saya 2 hari 3 hari itu belum mendapatkan gambaran apa-apa. Mungkin lebih dekat jamnya 6 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam itu bakal lebih terlihat secara jelas gambaran tim yang akan memenangkan seperti itu. Mungkin satu hari sudah agak sedikit kelihatan yang akan menang gambarannya, tetapi itu juga persentasenya masih 80% atau 70%, bisa salah, bisa meleset karena banyak sekali yang menghalangi gitu kan, untuk menghalangi pandangan
Kalau saya ibaratkan ke Monas itu kan ada yang menghalangi, itu ada gedung-gedung yang lain, ada pohon-pohon yang lain, seperti itulah kurang lebih gambaran kalau saya memprediksi skor ya. Kalau lebih dekat mungkin kita lihat seperti skor-skor yang lain bisa saya tebak dengan pas ya. Pertandingan-pertandingan yang lain seperti partai apa saja ya yang berhasil saya tebak dengan tepat itu, seperti Belanda Inggris, Spanyol Prancis kan, Belanda Turki, terus apalagi Spanyol Jerman, itu kan diprediksi secara tepat skornya ya, tetapi belum kelihatan. Seperti kemarin saya sudah melihat skor selisih 1 gol Spanyol lawan Inggris itu, tetapi belum kelihatan di menit keberapanya. Jadi saya simpulkan kemarin di perpanjangan waktu. Akibatnya saya juga di pertandingan terakhir memprediksikan juara Spanyol itu tepat sih, Spanyol 2-1, tetapi ternyata Spanyol mengalahkan Inggris itu di waktu normal 2 kali 45 menit, yaitu melesetnya di sana yang akibatnya saya di betnya kalah juga kemarin karena saya pegang Inggris. Saya prediksikan karena itu akan imbang dulu dan terjadi gol buat Spanyol di babak perpanjangan waktu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ya mohon maaf, hanya segitu yang bisa saya sampaikan dari prediksi saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan dengan prediksi saya, mohon maaf, karena segitulah apa adanya yang saya bisa tampilkan dari partai-partai yang saya prediksikan di ajang Euro kali ini dari awal sampai akhir ya. Di awal-awal saya sempat kesulitan memprediksi karena banyak sekali saya memprediksikan di atas 24 jam ya. Terlalu jauh ke waktu pertandingan. Akhirnya saya rubah menjadi 12 jam sebelum pertandingan sampai dengan 20 jam sebelum pertandingan. Akhirnya di babak knockout saya berhasil menemukan beberapa prediksi yang akurat ya, yang akurat bahkan menyebutkan skornya dengan jelas, tetapi tidak sampai menyebutkan di menit-menit keberapanya ya, karena ada kepentingan juga. Teman-teman juga kan kalau saya lama memprediksi, teman-teman juga selalu menanyakan kapan prediksinya. Sementara seperti saya bilang tadi, kalau saya terlalu cepat memprediksi itu risiko salahnya lebih banyak juga ya, lebih jauh, lebih 2 hari 3 hari memprediksinya, itu saya belum dapat gambaran apa-apa. Bisa saja gambaran tentang cedera pemain atau pemain yang akan diturunkan, itu kan berpengaruh juga terhadap prediksi ya, karena berbeda prediksi 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, ataupun beberapa jam sebelum kick off. Tapi kalau saya memprediksi beberapa jam sebelum kick off, itu ya resikonya yang nontonnya nanti sedikit juga. Jadi saya ambil tengah-tengahnya saja. Jadi saya sudah punya gambaran sedikit, tetapi belum terlalu jelas gambarannya, karena saya memilih 12 jam ataupun sampai 20 jam sebelum kick off ya. Jadi saya ambil tengah-tengahnya, tidak terlalu dekat banget gitu kan. Jadi ngasih kesempatan buat teman-teman buat menontonnya dulu. Kalau 1 jam sebelum pertandingan bisa dengan akurat ya, bisa dengan akurat. Mungkin saya juga pernah di beberapa video menyebutkan dulu ya, ketika dulu saya di channel saya yang satu lagi yang membahas video Copa America, saya channel yang utama kan saya yang itu kan, bukan yang ini. Channel saya yang utama yang itu ya, yang sudah besar subscribernya. Kalau yang ini kan masih baru. Masih baru. Saya dulu pernah sering menyebutkan skornya dengan tepat, bahkan pernah menyebutkan sampai dengan nama pencetak golnya, ataupun bahkan menit terjadinya gol lewat kaki kiri, kaki kanan, ataupun kepala. Saya pernah dulu ketika saya 2 tahun lalu masih muda ya. Sekarang sudah banyak pikiran, mungkin konsentrasinya agak sedikit berkurang ya, tetapi saya tetap mempelajari daripada seni memprediksi pertandingan bola kali ini. Mungkin teman-teman nantinya mau diprediksi apa lagi nih? Mungkin saya berlanjut atau enggak ya memprediksi ini, karena saya juga ini persiapan. Sekarang sebulan lagi saya pergi ke Indonesia ya. Saya pergi ke Indonesia
saya mungkin menyita banyak waktu. Saya juga bikin konten bukan prediksi bola saja, saya juga konten kehidupan saya ada di channel saya yang satu lagi di sana, karena di sana campuran, kalau di sini khusus prediksi bola ya. Oke, ada event bola apa lagi ya yang berikutnya yang bisa diprediksi oleh penulum? Apakah timnas yang lebih dekat? Mungkin teman-teman tertarik nggak dengan prediksi Piala Presiden? Piala Presiden, kalau ya saya mungkin mempersiapkan diri dari sekarang buat memprediksi ajang Piala Presiden sebagai pemanasan daripada BRI Liga 1 Indonesia 2024-2025 ya. Kalau seru Piala Presiden, kalau memungkinkan teman-teman mau menontonnya, saya coba memprediksikan juga Piala Presiden nanti ya. Oh iya, selamat juga ya buat Argentina. Buat Argentina, walaupun ini saya pakai baju Argentina tuh ya. Jadi saya punya banyak sekali kostum-kostum bola ya di sini. Mungkin setiap negara juga ada ya. Yang punya justru belum punya tim nasional Indonesia ya. Nanti saya ke Indonesia beli dulu, saya borong nanti jersey timnasnya buat nonton nanti ke Arab Saudi ya. Ada Arab Saudi versus tim nasional Indonesia. Jadi saya nanti sebulan apa 2 bulan saya ke Indonesia dulu ya, keliling mungkin nonton pembukaan Liga Indonesia ataupun Piala Presiden. Kayaknya saya belum bisa ke Indonesia ya. Saya awal pembukaan kick off BRI Liga 1 Indonesia antara Persib lawan BS Biak, saya insya Allah meliput dan nonton ke Bandung ya. Mungkin kalau final Piala Presiden di Solo, kalau memungkinkan saya pergi ke Solo, ke Stadion Manahan Solo untuk menyaksikan final Piala Presiden ya. Karena kan Piala Presiden ada di Bandung sama di Bali, tetapi babak finalnya nanti ya, babak finalnya 4 tim nanti ada di Solo. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya, sahabat channel daripada YouTuber Sombong kali ini. Terima kasih sudah menonton setia selalu dan menanti prediksi-prediksi daripada ajang Euro kemarin. Sudah ditutup hari ini dengan kemenangan daripada Spanyol. Mohon maaf mungkin ada yang kecewa dengan prediksinya kemarin ya, walaupun saya memprediksinya Spanyol tepat menjadi juara, tetapi di bet saya kalah di pertandingan terakhir. Itu saya pegang Inggris kemarin, walaupun saya memprediksikan Spanyol yang jadi juara. Karena dari seni prediksi bet ataupun betting itu, single bet itu kan berlakunya handicap bola ya, dimana handicap itu kalau pegang bawah atau pegang atas itu dihitungnya hanya 2 kali 45 menit ya, tidak sampai dengan babak perpanjangan waktu ataupun dengan adu penalti. Jadi kemarin harusnya Inggris prediksi saya bisa menahan imbang setidaknya 2 kali 45 menit. Ternyata di menit 80 sekian Spanyol berhasil membobol gawang Inggris tanpa bisa menyamakan kedudukan ya. Jadi saya pertandingan terakhir kalah di pertandingan knockout. Sebelumnya semifinal, perempat final, per-8 saya lumayan jackpot cukup besar, tapi di pertandingan kemarin kalah. Tapi masih ada surplus karena lebih banyak menangnya daripada kalahnya ya. Karena di knockout sebelum final saya babat habis itu semuanya dengan kemenangan, dengan prediksi kemenangan. Cuma satu saja pertandingan yang kalah di partai Belanda sama apa ya, Belanda sama apa gitu, itu saya kalah karena tahan bawah. Karena di babak-babak penyisihan grup sebelumnya saya banyak kalahnya, hampir 70% kalah. Akhirnya di babak knockout saya libas semuanya dan tembakan akhir kemarin kalah. Harusnya kemarin saya jackpot di atas 100 juta ya kalau pertandingan terakhir menang ketika Spanyol lawan Inggris. Setidaknya Inggris menahan imbang dulu aja, tetapi akhirnya gagal karena Spanyol menang di waktu normal ya. Jadi saya cuma dapat sekian saja ya buat tambahan modal pulang, buat ongkos ke Indonesia besok pulang ya. Dari hasil prediksi itu lumayan ya. Kalau dari gaji YouTube kan saya masih sedikit gaji YouTube ini masih segini, masih cuman 2 juta sampai 3 juta saja per bulan, tapi dari hasil prediksi lumayan bisa lebih daripada itu. Sampai jumpa lagi di prediksi berikutnya, di prediksi Piala Presiden tentu saja. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan channel ini. Moga-moga kawan-kawanku sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.